Halo, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Video kali ini sangat spesial karena saya akan mengajak teman-teman mengikuti kegiatan seorang perekam medis. Penasaran kan? Yuk ikuti terus ya. Saat ini saya sudah sampai kantor. Sebagai bentuk disiplin sebelum berkegiatan, kita wajib melakukan presensi kehadiran. Dan jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Perekam medis adalah orang yang mengumpulkan, menyimpan, mengolah, menyampaikan data dan informasi kegiatan pelayanan kesehatan pasien yang berkualitas tinggi dengan memperhatikan aspek hukum dan etika profesi. Tempat pendaftaran rawat jalan. Di sini, seorang PMIK akan menerima pendaftaran pasien yang akan berobat di rawat jalan. Seorang PMIK akan melakukan wawancara kepada pasien untuk mengumpulkan data administratif. Selain itu, petugas juga akan mengecek data persyaratan pasien dengan jaminan kesehatan. Seorang PMIK yang bekerja di garda depan, kita harus bisa mencerminkan pelayanan yang baik terhadap pelanggan kita. Setelah dari TPPRC, yuk kita ke TPPRI. Di sini, seorang perekam medis akan menerima pasien yang akan rawat inap berdasarkan admisionat yang dibuat oleh dokter. Petugas akan menerangkan kepada pasien atau keluarga mengenai general concern. Persetujuan rawat inap dibuktikan dengan adanya tanda tangan pasien atau keluarga. Ini adalah ruangan terbatas. Tidak semua orang bisa masuk ke sini. Tempat penyimpanan rekam medis harus menjamin perlindungan terhadap akses yang tidak berhak. Untuk itu, dibuatlah hak akses menggunakan fingerprint ini. Yuk kita coba masuk ke dalam. Di dalam isinya apa aja ya? Dalam sini ada tempat pengolahan dan penyimpanan dokumen rekam medis. Di sini dokumen di-entry dan diolah hingga menghasilkan informasi kesehatan yang berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Pengelolaan rekam medis meliputi aspek administrasi, hukum, keuangan, penelitian, pendidikan, dan pendokumentasian. Ya, saat ini kita berada di dalam ruang penyimpanan dokumen rekam medis. Di sini dokumen rawat inap dan rawat jalan disimpan menjadi satu. Untuk penjajaran sendiri kita menggunakan TDF, di mana penjajaran berdasarkan digit akhir. Mulai dari digit 0 sampai dengan 9. Sebagai seorang PMIK, kita wajib menjaga dokumen rekam medis dari kehilangan, kerusakan, dan gangguan lainnya. Nah, setelah berkeliling mulai dari pendaftaran rawat jalan, rawat inap, dan pengelolaan dokumen, sekarang kita berada di depan gedung instalasi rekam medis. Nah, di sini adalah tempat pengelolaan berkas klaim yang disebut INACBIKIS. Gedung rekam medis sendiri mempunyai 2 lantai. Salah satu peran perekam medis di era jaminan kesehatan saat ini ialah melakukan kodifikasi diagnosa dan tindakan yang telah ditentukan oleh dokter yang kemudian akan menentukan besarnya klaim pembiayaan. Nah, jadi di dalam kardus-kardus ini terdapat berkas-berkas klaim yang berisi resum dan SEP yang akan dikirim ke BPJS Kesehatan. Salah satu peran PMIK ialah melakukan review pengisian dokumen rekam medis. Hal ini sebagai upaya dalam perbaikan kinerja. Hasil review ini nantinya akan dilaporkan kepada direktur. Yuk kita coba mereview dokumen pasien yang sudah pulang. Review dokumen rekam medis berfokus pada ketepatan waktu, kelengkapan, dapat terbaca, dan adanya tanda tangan dan nama terang PPA. Itulah gambaran kegiatan perekam medis. Standar profesi perekam medis dan informasi kesehatan diatur dan dijelaskan lebih rinci dalam KMK nomor 312 tahun 2020
tentang standar profesi perekam medis dan informasi kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Selamat ulang tahun, Formiki. 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 Sukses selalu. Mantap. Formiki semakin berkualitas. Selamat ulang tahun, Formiki. Semoga semakin jaya. Selamat ulang tahun, Formiki. Jaya selalu. Kami, segenap pengurus dan anggota DPC Formiki Banyumas, mengucapkan HUT ke-33 Formiki. Semangat bertransformasi.